kemudian berdalih, beristinbat hukum, menetapkan hukum haram, tidak sampai gitu kan. Bohong ini ya, tukang wadul itu yang seperti itu. Saya bilang tukang wadul, biar kata sholatnya rajin ke, hafalan Qurannya banyak, bohong. Dan sudah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Maqasidus syariah salah menempatkan substansi sebuah keterangan hukum, keterangan dalil, karena mereka tidak mengerti asbabun nuzul ayat, tidak mengerti asbabul wurud hadis. Akhirnya hanya bertopang kepada terjemahan hadis dan ayat. Jargonnya kembalilah pada Al-Quran dan Sunnah, tapi tengarti karena esianana. Bahkan bisa jadi berlepas diri daripada substansi hukum itu sendiri. Nah, maka jangan kita terkurung oleh tekstual, ya. Tapi kita harus memahami kontekstual. Kontekstual pun tidak hanya kontekstual satu dalil, karena ada kalanya kita mengerti kontekstual satu dalil, tapi belum tentu kedudukan hukumnya ini berlaku. Contoh, dan sudah saya jelaskan ada di dalam Al-Quran, ayatnya ada dalam Al-Quran, surah An-Najm. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Allah Rasulullah wa makna, seseorang tidak mendapatkan apapun kecuali yang telah diupayakannya. Jadi ada orang yang berdalih bahwasanya orang yang telah meninggal tidak akan mendapatkan manfaat hadiah bacaan Al-Quran, hadiah sodako dari orang yang hidup diatasnamakan kepada orang yang telah wafat. Ada orang yang berdalih seperti itu. Pakai dalilnya pakai Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran, ada, ini dalilnya dalam Al-Quran. Ayat tulisannya di dalam Al-Quran, ayat. Tapi tengarti. Nah, kalau ulama benar ulama gitu kan, dia akan mengkaji dari setiap huruf, bahkan bukan cuma satu konteks ke satu tekstual kalimat, redaksional kalimat. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Huruf yang pertama dari ayat ini adalah wawu. Wawu itu huruf ataf. Sedangkan ataf itu sifatnya tergantung ma'tuf alaihnya. Artinya ini masih ada korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Maka coba lihat korelasinya, siyakul kalamnya, redaksionalnya yang nyambung dari mulai ayat berapa? Ternyata dari mulai ayat 36. Dari ayat 36, amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla tazir waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Wallahu Rasulullah Nabi Muhammad wa makna. Apakah engkau tidak membaca isi kandungan suhufnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim yang selalu menepati janji? Artinya apa? Syariahnya Allah untuk umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim. Apa sih syariat untuk umat Nabi Musa dan Nabi Ibrahim? Di antaranya alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain dan seseorang tidak mendapatkan manfaat apapun dari orang lain kecuali hanya apa yang telah diupayakannya sendiri saja. Kita sudah membaca dari ayat 36 surah An-Najm. Kita tahu substansinya ayat ini, yaitu syariah umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim. Lantas apakah kita langsung bisa mengerti kedudukan hukum atau syariat untuk umat Nabi Muhammad SAW hanya ketika kita mengerti substansinya beberapa ayat yang tadi? Kalau yang pertama orang salah kaprah, ya, salah paham yang pertama dengan ayatnya benar ada, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Tapi kelompok itu mengatakan bahwa manusia yang sudah meninggal, sudah wafat, tidak akan mendapatkan manfaat bacaan Al-Quran, sodako, gitu kan, ziarah kubur, zikir doa dari yang masih hidup. Menggunakan dalil itu. Orang-orang tersebut walaupun hafal Quran, salah paham atau memang tidak paham, ya. Coba kalau dipahami korelasinya dari ayat 36, kita paham bahwasannya ayat itu ditujukan untuk umat Nabiullah Musa dan umat Nabi Ibrahim. Jadi umat Nabiullah Musa dan Nabiullah Ibrahim memang tidak mendapatkan manfaat dari orang-orang hidup yang mengamalkan kesalehan yang dihadiahkan kepada mereka. Nah, substansinya kita tahu di ayat-ayat ini, tapi kita belum mengerti tentang kedudukan hukum hadiah pahala kepada orang yang telah meninggal. Belum kan? Kalau cuma berdasarkan substansi dalil-dalil yang barusan saja, satu pihak gitu loh. Artinya pihak syariah umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim. Paham tidak? Paham tidak? Paham tidak? Kita kan baru tahu nih beberapa ayat surah An-Najm dari ayat 36 sampai 39. Kalau tadinya salah paham atau tidak paham, bahkan ingkar,
ya, ingkar terhadap kenyataan dengan menggunakan dalil, ternyata tidak paham dengan dalil tersebut. Ketika dibaca di ayat 36, paham substansi ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a, itu substansinya adalah syariat yang diterapkan untuk umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengerti istinbatul hukmi, penetapan hukum yang sebenarnya tentang hadiah pahala dari yang hidup kepada yang telah meninggal? Apa kedudukan hukumnya? Kan belum tahu kan? Maka harus mendatangkan dalil-dalil yang lain yang berkorelasi dengan substansi dari ayat tadi. Apa? Mendoakan, membacakan Al-Quran, atau menghadiahkan pahala kepada orang yang telah meninggal. Ini substansinya kan. Kedudukan hukumnya bagaimana untuk umat Nabi Muhammad, gitu loh. Maka harus didatangkan ayat yang lain, nggak cukup ini. Apalagi cuma tadi ayat 39, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, kemudian berdalih, beristinbat hukum, menetapkan hukum haram, tidak sampai, gitu kan. Bohong ini. Ya. Tukang wadul itu yang seperti itu. Saya bilang tukang wadul. Biar kata sholatnya rajin kayak, hafalan Qurannya banyak, bohong. So, buktikan sini. Buka kita syarah hadis, kitab syarah hadisnya. Bisa baca apa enggak? Gitu saja. Kalaupun bisa baca, kita akan tunjukkan hadis-hadisnya. Dia ingkar apa menerimanya. Biasanya kalau diajak dialog dengan orang yang punya kitab hadisnya, yang paham, yang nggak mau, nggak berani, takut kebongkar kebohongannya, biasanya begitu. Nah, kita datangkan dalil yang lain. Di antaranya surah At-Tur ayat 21, ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin, kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. Jadi wallahu rasul alam bi muradi wa makna, orang-orang yang meninggal yang beriman dan diikuti keimanannya oleh keturunannya, oleh zuriyahnya juga beriman, maka nanti di akhirat itu mereka akan dihubungkan, disambungkan, dan bisa mendapatkan syafaat. Keturunannya yang tidak sesoleh leluhurnya, yang tapi sama-sama beriman, ya, ini dalam tafsirnya, dalam tafsir. Jadi kalau leluhur kita orang yang alim soleh, kedudukannya dalam keimanan itu sampai ke dalam makom aulia atau solehin. Sedangkan kita zuriyahnya ini masih juga beriman, tapi tidak sesoleh leluhur kita. Ternyata kita ini nanti di akhirat bisa mendapatkan syafaat. Ya, ini ayatnya. Penjelasan dari ulama-ulama ahli tafsir yang memiliki sanad penafsiran yang bersambung sampai Rasulullah SAW, tafsir yang sesuai dengan tafsir yang dijelaskan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Jadi bukan tafsir birra'yi menurut ra'yu kita yang awam. Ya. Itu ternyata ada urusan persambungannya. Nah, kemudian ada lagi hadis. Kita datangkan, gak cukup surah At-Tur ayat 21. Tapi juga kita datangkan hadis yang sahih. Ada hadis yang sahih, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian ia bertanya, ya Rasulullah, inna ummi qad uqtulitat nafsuha, sesungguhnya ibuku telah wafat. Afa yanfa'uha in tasaddaqtu anha, apakah bermanfaat jika almarhumah ibuku aku sodakohi, atau aku bersodakoh atas nama almarhumah ibuku, gitu loh. Faqala, maka Rasulullah menjawab, na'am, ya bermanfaat. Laki tersebut berkata, fa innali makhluqan, aku punya sebidang kebun ya Rasulullah. Fa usyhiduka anni qad tasaddaqtu anha, maka aku mohon saksikan ya Rasul, saat ini pula aku sodakohkan kebunku atas nama almarhumah ibuku. Hadisun sahihun, sahihota. Ya, jadi dikorelasikan, dikumpulkan, baru kita akan paham. Oh, ternyata kedudukan hukum menghadiahkan pahala amal soleh untuk orang yang telah meninggal bagi umat Nabi Muhammad itu sampai bermanfaat. Hadisnya ada, ayatnya ada. Tuh.